Hai, aku Anzani, kembali lagi di episode menggambar sambil bercerita horor. Buat kalian yang baru nonton dan nemuin channel ini, jangan lupa untuk like, komen, share, dan tentunya subscribe. Episode kali ini, misteri larisnya gorengan Mbak Tarmi. Ini dia ceritanya. Sekitar tahun 2009, saya kerja di PT di kawasan industri Jatake, Tangerang. Saya punya CS cowok, namanya sebut saja Andri. Dia ini orangnya feminim dan gak ada maco-maconya sama sekali, tapi punya banyak mantan. Cewek ya, bukan cowok. Yang lebih banyak dari saya, dan saya sendiri cuman baru 2 kali pacaran. Di sela-sela curhat, kadang-kadang saya cerita horor juga. Nah, si Andri kan orangnya kemayu tuh. Setiap saya cerita horor, dia tuh ketakutan. Yang paling parahnya, saya sempat cerita horor sampai ke bawah mimpi. Seminggu setelah dia ngambek, ogah diajak ngobrol, itu bocah balik lagi dengan wajah berseri-seri. Si Andri nyamperin saya. "Widih, Manohara baru kelihatan. Habis passion di mana nih?" ucap saya. "Andri, Manohara, manukmu tuh. Beuh, biar kecil gini jarum suntik nih, mau dicoba." Andri, gak level ya sama tukang beca. Haha, bisa aja lu, masih ngambek ya? Andri, iya, dah lah, gak usah dibahas. BTW, kenapa nih mukanya berseri-seri pas mau kesini? Kangen ya sama aku? Andri, sorry ya, gue kesini mau balas dendam tuh sama lo. Gue juga punya cerita horor loh, mau denger gak? Kamu pasti takut dan kebawa mimpi. Habis ini terus dengerin cerita ini gak bisa tidur. Oh, jadi lu mau balas dendam tentang cerita horor waktu itu? Sini, gue cipok. Tahun 2009 dulu, Andri punya tetangga namanya Mbak Tarmi. Mbak Tarmi ini kerjanya di PT KMK Factory 1 yang di kawasan industri Cikupamas, Tangerang. Beliau tinggal di daerah perumahan di Pasar Kemis, Tangerang, dan kesehariannya naik sepeda motor. Jadi sudah gak aneh lewat jalan jelek daerah situ. Mbak Tarmi ini, kata si Andri, cerita kalau kerja sampingannya adalah jualan gorengan dan lontong gitu buat sampingan. Karena mayoritas karyawan PT KMK cewek, jadi yang jualan gorengan pun banyak bukan beliau doang. Kalau emang karyawannya banyak banget. Karena saingan banyak, gak jarang jualan Mbak Tarmi ini sisa. Suatu hari saat Mbak Tarmi berangkat kerja melalui jalan biasa, terjadi kemacetan yang lumayan panjang. Bahkan dia harus lewat jalan kampung biar gak telat. Saat dia keluar dari jalan kampung dan kembali ke jalan raya, pas banget di depannya yang merupakan penyebab kemacetan hari itu. Dia pun penasaran mencoba mencari tahu apa yang terjadi. Kok bisa macet panjang gini ya? Biasanya jarang macet kok, dalam hatinya. Nah, ketika dia melihat penyebab kemacetannya, dia kaget bukan kepalang dan matanya terbelalak. Ternyata penyebab kemacetan tersebut adalah tewasnya seorang wanita yang juga karyawan PT KMK dengan kepalanya pecah terlindas truk kontainer saat akan menyalip. Seketika Mbak Tarmi diam dan mulai terisak. Mungkin dia prihatin atas apa yang menimpa salah satu rekan kerjanya, tapi naas sudah tidak tertolong. Usut punya usut, ternyata korban melewati jalan tengah cor-coran yang berunggak kemudian oleng, masuk ke tengah truk kontainer dan langsung terlindas. Selesai melihat korban, dia langsung melanjutkan arah motornya ke arah tujuan, yaitu PT KMK. Sesampainya di pabrik, heboh banget bahwa ada rekan kerjanya yang jadi korban kecelakaan lalu lintas. Mbak Tarmi juga menceritakan ke rekan kerja lainnya bahwa dia melihat korban dengan mata kepalanya sendiri. Walaupun Mbak Tarmi tidak begitu kenal dengan korban, dia menceritakannya dengan terisak-isak. Kemudian semua bekerja seperti biasanya dan sesekali Mbak Tarmi melayani pembeli gorengan sebagai kerjaan sampingannya. Selang beberapa hari sejak melihat kejadian tersebut, dagangan Mbak Tarmi rame terus hingga Mbak Tarmi kewalahan. Demi memenuhi kebutuhan pembelinya, dia pun menambahkan jumlah gorengan dan lontong yang dia bawa sampai 2 kali lipatnya. Malah kadang-kadang sampai habis tak tersisa. Sempat suami Mbak Tarmi bertanya kepadanya, "Walah dek, bawa segitu banyak ke pabrik emang habis ya?" Tarmi, "Habis dong mas, semingguan ini gorengan dan lontong banyak banget yang beli. Saya juga heran kenapa. Padahal harga sama, rasa nggak beda jauh. Mungkin saya aja kali ya mas, yang orangnya manis dan ramah, jadi banyak yang beli." Nah, di pabrik Mbak Tarmi ini jadi bahan gunjingan beberapa rekan kerjanya yang juga jualan gorengan. Karena semenjak beberapa minggu ini dagangan mereka banyak yang nggak laku. Sebaliknya, dengan dagangan Mbak Tarmi malah terlihat lebih banyak yang beli dari biasanya. Ada yang ngomong dia kedukun lah, pakai penglaris lah, pakai ajian semar mesem lah, jarang goyang maksudnya. Tapi Mbak Tarmi menganggapnya dengan santai, dan cuek sih sama orang yang berpikiran miring tentang dia dengan dagangannya.
Orang dia sendiri juga mengenal macam-macam klinik, begitu mana mungkin dia gak memakainya. Hari demi hari berlalu gak terasa, 40 hari dagangannya masih laris. Semenjak Mbak Tarmi melihat kecelakaan itu dan juga dia masih sibuk dengan dagangan gorengannya. Pada hari Kamis jam 4 pagi, dia biasa mulai aktivitasnya untuk membuat gorengan dan lontong. Padahal sebelum gorengannya laris, dia mulai jam 5 pagi. Semenjak dagangannya laris manis, makanya dia mulai lebih pagi. Seperti biasa dia memasak gorengan dahulu sebelum membuat lontong. Tok, 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 tok. Suara pintu diketuk. Siapa ya? Sebentar. Lalu Mbak Tarmi bergegas menuju pintu, tapi dia heran dan bergumam, siapa ya yang ketuk pintu subuh gini? Mas kan lagi shift 3, tapi masa pulang subuh? Gak mungkin. Apa ada yang mau beli gorengan? Begitu sampai di daun pintu, kemudian dia membukanya, dan anehnya tidak ada siapapun di depan rumahnya. Begitu tahu di depan rumahnya tidak ada siapa-siapa, Mbak Tarmi pun bingung. Tapi karena dia sedang memasak gorengan dan takut gosong, ya sudah, dia cuek dan kembali ke dapur. Gorengan dan lontong pun sudah jadi. Mbak Tarmi siap-siap untuk berangkat bekerja. Karena dia belum mempunyai anak dan suaminya pun sedang kerja malam, berangkatlah dia sendiri tanpa mengucapkan salam. Mengapa gorengan Mbak Tarmi bisa begitu laris ya? Siapa yang mengetuk pintu rumahnya? Kira-kira siapa ya? Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe